Bapak Haji Masturi Firmansyah dan Ibu Hajah Elis Ratnasari yang saya hormati, narasumber seminar bisnis syariah Bapak Insinyur Haji Edi Wahyudin yang saya banggakan, Bapak dan Ibu peserta seminar bisnis syariah sahabat karib SSW Group di seluruh tanah air yang berbahagia. Marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa hadir pada malam hari ini untuk mengikuti seminar bisnis syariah komunitas sahabat karib Smart Synergy Words Group. Salawat dan salam kita sanjungkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Meski tadi sudah diawali dengan doa, ada baiknya kita juga menyampaikan doa. Marilah kita bersama-sama kita berdoa memohon agar seminar ini dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberikan sudut pandang yang benar, bijak, lurus dan istiqomah untuk memperjuangkan membantu umat terbebas dari hutang riba. Selanjutnya kita kirim doa juga untuk pejuang penggerak gerakan umat bebas riba yang telah mendahului kita. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan yang layak di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mamat Rahmat pada seminar bisnis syariah yang pada kesempatan ini mengambil tema solusi mudah lunas hutang dan mewujudkan insan hidup berkah tanpa riba. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang saya banggakan, A.A. Rizal, pimpinan Departemen Training SSW Group, yang telah memberikan wewenang kepada saya untuk memandu seminar ini. Seminar kali ini akan menghadirkan sosok yang tidak asing lagi di hadapan kita di komunitas sahabat karib Smart Synergy Words Group, yaitu Bapak Insinyur Haji Edi Wahyudin. Beliau ini selain sebagai penggerak gerakan umat bebas riba, beliau adalah politisi ulung, anggota DPR RI periode 2004-2009. Beliau dilahirkan di Nusa Tenggara Barat, asli Nusa Tenggara Barat. Beliau juga peraih reward umroh dan tergabung di PT BES Komunitas Sahabat Karib SSW 27 kalau nggak salah. Begitu Pak Haji? Ya. Baik. Pada ya gimana Pak Haji? Betul, betul. Betul. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita manfaatkan seminar bisnis syariah ini dengan sebaik-baiknya, bisa hadir dan menghadirkan calon mitra dengan harapan ikut bersama-sama berjuang dan berdakwah mengajak umat terbebas dari hutang dan riba. Langsung aja saya mohon kepada yang saya banggakan, Bapak Insinyur Haji Edi Wahyudin, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, para sahabat karib yang saya hormati, yang saya cintai, terutama founder SSW, Abi Masturi Firmansyah dan Umi Elis, yang mudah-mudahan hari ini senantiasa terus-menerus mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kita semua tetap mendapatkan dicurahkan segala nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabat karib yang saya hormati, untuk kesekian kalinya kita berjumpa di dalam Zoom meeting. Mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik yang saya miliki dan mudah-mudahan kita bisa berdiskusi, karena paling tidak kita semua adalah sama-sama pegiat dan barangkali pada kesempatan kali ini juga kita bisa saling mengisi, saling memberikan pandangan dan saling menyempurnakan apa-apa yang ada menjadi pengetahuan kita dan menjadi solusi bagi umat di dalam bisnis di PTBS ini. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah kita memang saya barangkali nanti tidak akan juga mengurut apa yang sudah ada di dalam slide atau proyektor ini, tetapi saya akan persingkat karena memang waktu, mudah-mudahan kita bisa lebih banyak berdiskusi barangkali nanti, karena saya lihat Zoom meeting untuk seminar bisnis ini terus-menerus kita lakukan. Dan insya Allah para peserta semua sudah ahli semua, ini sudah memahami semua dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan kita judulnya adalah seminar bisnis syariah. Jadi paling tidak seminar bisnis syariah itu kan berarti ini kan sebuah bisnis. Kalau dalam bahasa sekarang kan bisnis, tapi kalau bahasa zaman dulunya, ini kalau zaman Rasulullah itu bahasanya adalah dagang. Jadi dagang itu adalah mari kita berdagang secara syariah. Berdagang menurut tuntunan agama kita, menurut prinsip-prinsip hukum Islam. Ya kan, itu yang dimaksud dengan bisnis syariah. Jadi karena itu acuan kita di dalam kita menjalankan bisnis ini, pedoman kita di dalam rangka kita menjalankan bisnis ini adalah tetap berpedoman kepada apa yang digariskan di dalam Al-Quran dan juga apa yang digariskan dalam sunnah yang ada di dalam sunnah Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam rangka kita berbisnis ini dan dalam rangka kita juga mengikuti apa-apa petunjuk yang ada, yang diatur di dalam agama kita itu, memang di dalam segi perdagangan, dalam segi dagang itu, memang ada ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Jadi itu juga menjadi dasar yang kuat bagi kita untuk menjalankan perdagangan ini, yaitu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat 275, wa al-halalul bai'a wa haramar riba. Itu. Jadi apa saja sih yang menyebabkan halalnya jual beli itu? Nah, di dalam kaidah-kaidah muamalah kita, bahwa memang di dalam rangka kita menjalankan sebuah jual beli yang halal itu adalah yang pertama memang harus ada akad. Ya, akad. Yang kedua, jadi kalau kita berbicara akad berarti ada fisik yang dipertukarkan. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam jual beli itu adalah sebuah penyerahan
suatu benda yang ditukarkan dengan benda atau dalam bentuk uang dan sebagainya dengan nilai yang sama, atau antara benda dan benda yang mempunyai nilai yang sama. Ya kan? Nah, karena itu benda yang dipertukarkan itu juga harus memiliki kehalalan. Harus halal dan sebagainya. Lalu kemudian di dalam prinsip jual beli itu harus juga ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan. Lalu kemudian di dalam jual beli itu juga harus bebas dari goror. Goror itu adalah sebuah keraguan, ada sebuah sesuatu yang tersembunyi dan sebagainya, yang tidak terbuka dan sebagainya, itu namanya goror. Lalu kemudian tidak boleh juga harus bebas dari maisir. Ya, jadi di dalam jual beli yang halal itu tidak boleh ada untung-untungan. Ya, semacam judi dan sebagainya. Terakhir juga owner juga mengingatkan kepada kita terhadap banyak sekali tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku bisnis yang modelnya seperti judi dan sebagainya. Dan dalam bisnis yang halal itu adalah harus bebas dari riba. Karena Allah itu juga sudah dalam Al-Baqarah 275 itu mengatakan harus diharamkannya riba itu. Jadi riba itu di dalam jual beli yang halal itu harus bebas riba, dan riba itu haram dalam Al-Baqarah 275. Jadi suatu saat kalau perilaku riba ini terus-menerus kita jalankan, maka Allah juga mengingatkan dalam ayat 27 Al-Baqarah 276 itu akan Allah musnahkan juga riba itu dan akan menyuburkan sedekah. Jadi memang riba itu adalah sesuatu yang di dalam tindakannya, di dalam penerapannya itu adalah zolim. Ya, bagaimana seseorang yang sudah mentransaksikan nilai X lalu kemudian nanti dibayarnya dengan X bertambah. Ya kan, bertambah yang pada akhirnya juga dia akan membebani. Itulah zolimnya daripada sistem riba itu, dan karena itu dosanya luar biasa. Dosanya luar biasa, seperti Allah menggambarkan bahwa dosa riba itu adalah bagaikan berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Itu bayangannya. Jadi kalau kita sendiri membayangkan itu sebagai sebuah dosa besarnya, maka bagaimana hukumannya? Ya, karena itu kita yang sudah tahu tentang riba barangkali juga sudah mulailah kita berhijrah. Karena bagaimanapun kalau kita terus-menerus mengikuti riba ini, karena kita bayar pun juga kena bunga, kita kena macet pun juga kena denda, dan kita lunas pun kena penalti. Itu ciri-ciri daripada riba itu sendiri. Nah, karena itu ya dalam jangka pendek banyak orang yang menjadi jalan pintas terhadap perlakuan riba ini. Tetapi ke depan kita harus berusaha untuk berhijrah dari riba itu sendiri. Terus, jadi dengan begitu di dalam bisnis ini kita ingin berhijrah dari riba. Lalu kemudian banyak sekali orang-orang yang punya masalah sekarang. Masalah yang berkaitan dengan apalagi terjadi pandemi, apalagi terjadi masalah-masalah yang baru saja kita alami. Tentu masing-masing sangat banyak yang terlibat pada hutang piutang, banyak sekali orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan cicilan, lalu kemudian banyak sekali kebutuhan-kebutuhan atau tambahan-tambahan penghasilan. Jadi ternyata biaya-biaya produksi, biaya-biaya hidup sekarang ini luar biasa, sangat membebani kita semua. Jadi dengan demikian ada banyak masalah-masalah ekonomi yang kita hadapi. Dengan demikian, apakah di dalam kita menjalankan kehidupan ini bisa kita atasi enggak kebutuhan-kebutuhan kita dan sebagainya. Terus, nah karena itu di dalam kita menjalankan kehidupan ini ada banyak kebutuhan kita.
Lalu kemudian ada banyak keinginan-keinginan kita. Ada banyak cita-cita kita. Bahkan ada banyak hasrat-hasrat yang ingin kita wujudkan di dalam kehidupan kita ini. Ada yang barangkali yang ingin keliling dunia, ya kan? Terus ada yang barangkali yang ingin umroh, naik haji dan sebagainya. Ya kan? Ada barangkali yang ingin memiliki motor yang keren, mobil yang keren dan sebagainya. Ada juga yang barangkali yang ingin memiliki impiannya rumah mewah dan sebagainya. Ada barangkali yang ingin melaksanakan pesta pernikahannya dengan baik, yang besar, yang mewah. Ada juga barangkali orang yang ingin juga banyak memberikan sedekah, ya, berbagi kepada orang-orang dengan harta bendanya dan sebagainya. Nah, itu semua secara manusiawi adalah kita memiliki keinginan itu. Secara manusiawi kita memiliki kebutuhan itu. Karena masing-masing orang pada masing-masing orang itu memiliki tahap-tahap kebutuhan. Ada tingkatan kebutuhan berdasarkan keberadaan seseorang. Ada orang yang ingin kebutuhannya adalah ingin aktualisasi diri misalnya, ingin dihargai. Lalu kemudian ada juga orang yang hanya ingin juga sekedar untuk mendapatkan makan, pangan, papan, dan sebagainya. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu adalah merupakan impian-impian daripada seseorang. Impian-impian seseorang itu juga makin lama juga makin berkembang. Tidak statis, tapi dinamis sesuai dengan perkembangan atau dinamika perkembangan orang tersebut. Nah, karena itu tentu masing-masing dari kita punya keinginan, punya impian diwujudkan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, apakah kita sudah mewujudkan bagian daripada impian-impian kita itu? Apakah kita sudah dapat punya cara atau jalan nggak untuk mewujudkan impian-impian itu? Terus, ya kan? Apakah kita juga sudah punya jalan keluar? Bagaimana caranya untuk mewujudkan impian-impian itu dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, berapa lama kita ingin mewujudkan impian-impian itu? Dengan cara apa kita? Apakah dengan menabung kita bisa mewujudkan impian-impian itu? Nah, karena itu masing-masing dari kita, ya kan, sudah akan berpikir dan akan bekerja keras untuk mencapai impian-impian kita itu. Bagaimana dengan caranya? Kalau tidak bisa menabung kita lakukan, bagaimana dengan cara apa kita ingin mewujudkan impian itu? Terus. Jadi kalaupun kita ingin menggunakan tabungan-tabungan berapa banyak dan berapa lama, ya kan? Apalagi ada lagi dari kita ingin membangun aset misalnya. Tidak hanya sekedar impian itu hanya untuk kebutuhan individu kita, tapi ada juga orang yang ingin membangun impiannya, ingin membangun aset-asetnya, ingin membangun sesuatu di sebuah kawasan sebagainya. Nah, dengan begitu tentu memiliki modal-modal yang besar untuk mewujudkan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita membangun aset-aset yang besar itu? Bagaimana kita mewujudkan impian-impian kita yang besar itu dengan modal yang kecil dan tanpa risiko? Sebab kita tahu orang ingin membangun sesuatu yang besar, ingin membangun sesuatu yang megah dan sebagainya itu, juga kebanyakannya pengusaha-pengusaha itu kita tahu dia pasti terlibat di dalam pinjam-meminjam. Dia pasti terlibat di dalam proses-proses yang berkaitan dengan riba itu sendiri. Nah, apakah ada sesuatu yang kalau ingin kita membangun aset yang besar, kita ingin mewujudkan impian-impian yang luar biasa itu dengan modal yang kecil tanpa risiko? Nah, itu pertanyaan kita. Nah, tentu di dalam bisnis kita ini, bisnis yang besar ini, kita sudah tahu dan kita sudah rasakan tentu saja ada perusahaan
yang dapat kita pakai sebagai solusi. Ada perusahaan yang dapat kita gunakan, yang bisa kita menjadi alat bagi kita semua untuk mewujudkan impian kita itu, seberapapun besarnya impian itu. Dan ada juga sebuah perusahaan yang dapat menciptakan atau ingin membangun aset-aset yang besar bagi kita. Yaitu, maka kita pada malam ini kita ingin berkenalan dengan sebuah perusahaan yang memberikan solusi bagi kita untuk mewujudkan impian itu. Nah, karena itu kita berkenalan dengan PT Bandung Eko Sinergi Teknologi yang menjadi solusi bagi setiap permasalahan kita, baik untuk membangun aset-aset besar maupun untuk mewujudkan impian-impian kita. Nah, perusahaan ini sudah terbukti di dalam rangka jalannya itu telah banyak orang yang sudah sukses di bisnis ini. Setelah banyak orang yang sudah hidup, sudah termasuk sudah banyak orang yang sudah terbantu, ya kan, di dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ada lebih dari 5.500 mitranya yang sudah mendapatkan umroh atau motor cash, termasuk saya ini kan. Lalu kemudian ada lebih dari 3.000 mobil yang diberikan, reward mobil yang diberikan oleh PT BES ini, lebih dari 150 rumah cash yang telah dibagikan dalam waktu 3 tahun saja. Jadi kita tahu bahwa PT BES ini mulai serius menjalankan usaha dan kemitraan bersyariah ini pada 3 tahun yang lalu. Terus ya. Jadi dengan demikian kalau kita ingin melihat ini sebagai PT BES ini sebagai mitra kita, maka ini bukan hanya sekedar kita mau jualan kecil-kecilan, kita bukan sekedar kita mau memenuhi usaha kecil-kecilan, tetapi kemitraan di suatu PT BES ini bisa katakanlah kita ingin membangun sebuah proyek yang besar. Jadi kalau makin besar investasi kita di dalam PT BES ini, maka makin besar juga proyek yang akan kita bangun. Jadi kalau kita lihat bahwa paling kecil itu kalau kita investasi pada proyek ini, paling kecil investasi kita bisa menghasilkan paling tidak minimal 1,67 miliar. Ya kan? Lalu kemudian yang paling besar itu kalau kita mau investasi dalam waktu sampai 5 tahun itu kita bisa dapatkan 51,7 miliar. Ya kan? Itu semua bisa kita dapatkan dari reward-reward yang diberikan oleh sebuah perusahaan ini, berupa umroh senilai 20 juta, berupa mobil cash senilai 150 juta, berupa Pajero senilai 500 juta, dan berupa rumah luxury senilai 1 miliar rupiah. Terus ya. Nah, karena itu mari kita lihat profil PT BES. Nah, PT BES ini adalah perusahaan yang memasarkan produk-produk dengan konsep direct selling ya. Jadi karena penjualan langsung itu adalah berkaitan dengan syariah, maka kita akan katakan adalah penjualan langsung berjenjang syariah. Jadi perusahaan ini kita tahu sudah banyak mendapatkan penghargaan-penghargaan, baik sebagai pertumbuhan bisnisnya maupun sebagai produk-produk terbaik, dan juga mengenai pertumbuhan bisnisnya di Indonesia maupun di dunia. Ya kan? Karena itu PT BES ini juga karena concernnya terhadap bisnis syariah oleh Dewan Syariah Majelis Ulama sudah ditetapkan sebagai PT BES Corporation Syariah dengan sertifikat dari Dewan Syariah Majelis Ulama. Jadi Majelis Ulama itu kita tahu adalah sebuah lembaga yang mewakili kepentingan umat Islam, yang mewakili mayoritas umat Islam ini. Jadi
tidak boleh lagi, tidak ada lagi yang boleh bertanya apakah itu halal apa tidak, ada apakah syariatnya apa dan sebagainya. Kalau sudah majelis ulama memberikan pengesahannya, maka itu sudah merupakan atau mewakili kepentingan kita semua umat Islam. Jadi baik dari segi perizinannya, legalitasnya, lalu kemudian semua produk-produknya itu adalah produk-produk yang halal, ya. Jadi tidak terkecuali. Terus lalu kemudian termasuk yang terakhir terus termasuk yang tengah. Oleh karena itu kalau kita melihat sisi daripada bisnisnya, balik sedikit. Nah, perusahaan ini, PTBS ini, PT Bandung Ekosinergi Teknologi ini yang berpusat di Bandung, kantor pusatnya di Bandung dan ada kantor cabangnya di Jakarta, di Tebet dan sebagainya, memiliki visi menjadi perusahaan bebas riba dan membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Jadi kita tidak pernah ada satu perusahaan di Indonesia yang memiliki visi ke depan. Visi itu adalah suatu daya pikir seseorang melampaui realitas yang ada. Jadi dari sekarang Pak Haji Verben Agung sebagai CEO daripada PTBS ini sudah melihat bahwa di ke depan sana, bahwa di masa depan nanti, beliau sudah melihat bahwa PTBS ini menjadi perusahaan yang dijadikan oleh umat untuk bebas dari hutang dan riba. Jadi karena itu dari sekarang beliau punya misi untuk menciptakan 1.000 miliarder setiap tahun, 1.000 miliarder setiap tahun. Lalu kemudian dengan begitu moto dari PTBS ini adalah Go Berkah, No Riba. Terus, nah produk-produk dari PTBS ini ada, saya sepintas aja nanti produk PTBS ada 4 varian PTBS ini. Jadi ada produk yang berkaitan dengan perawatan kendaraan. Jadi yang itu yang dinamakan dengan eco racing dan sebagainya. Prinsip daripada kerja daripada aditif ini adalah dicampurkan kepada bahan bakar, lalu kemudian bahan bakar itu menjadi meningkat oktannya. Karena meningkat oktannya, lalu kemudian dia mengalami pembakaran yang lebih bagus, ya kan? Dia juga bisa bekerja untuk menghilangkan kerak-kerak yang ada di dalam mesin mobil. Lalu kemudian dengan pengapian yang bagus itu, lalu kemudian mobil itu bisa lebih tarikannya lebih kencang, kemudian emisi gas buangnya bisa lebih nol. Jadi apalagi sekarang pemerintah DKI khususnya telah menerapkan peraturan tentang emisi gas buangnya nol. Jadi bagi mobil-mobil atau kendaraan yang lebih daripada itu nanti akan ditilang, ya kan? Mudah-mudahan minggu depan ini saya diterima oleh Direktur Angkutan Dirjen Perhubungan Darat untuk membicarakan ini lebih jauh tentang eco racing bagi perusahaan-perusahaan bus yang baik truk maupun perusahaan angkutan di Indonesia. Lanjut. Kemudian produk yang kedua adalah produk yang berkaitan dengan pertanian, yaitu pupuk. Pupuk ini pupuk super aktif yang dimiliki oleh pupuk organik super aktif yang dimiliki oleh PTBS ini adalah pupuk yang mengandung seluruh unsur-unsur yang diperlukan, seluruh unsur-unsur gizi yang diperlukan oleh tanaman. Nanti dibaca di situ. Nah, fungsinya adalah untuk memberikan nutrisi bagi tanaman. Lalu kemudian pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh pemakai eco farming, straw lilis dan sebagainya itu umumnya hasilnya akan lebih baik. Bahkan hasilnya 2 kali lipat dari kondisi sebelum digunakannya pupuk eco farming. Pupuk eco farming ini kalau kita sudah pakai secara baik dan benar, itu juga dapat
menghilangkan atau meniadakan penggunaan pupuk kimia. Nah, karena itu memang Bapak Ibu sekalian, solusi penyuluhan, informasi, sosialisasi kepada petani itu harus jauh lebih intens kita lakukan, karena dalam jangka panjang eco farming ini adalah juga pencetak poin bagi bisnis kita. Terus, nah ini Habatus Sauda, ya, Habatus Sauda propolis. Terus nanti saya jelaskan sekaligus produknya. Kemudian ada Ecovico, ini virgin coconut oil. Terus, nah ini Bemex, ya. Terus ini nah, lalu kemudian ini Econax, kopi stamina istilahnya. Terus dipercepat aja. Ini yang lebih galak nih, kopi seruduk namanya. Jadi ini kolagen. Nah, terus ini slim. Slim ini adalah spirulina. Ini bisa mengerangsingkan terus. Sampai terakhir, sampai ini aja terus. Ya, ini kalsi. Nah, jadi ini Ecovico, stop dulu sampai Evidgo. Jadi ada produk-produk yang ada, baik Evidgo, Ecovico, lalu kemudian Bemex, kemudian kolagen, X-Slim, kemudian kalsi, itu adalah produk-produk yang berasal dari tanaman. Baik tanaman merupakan buah dari tanaman itu, maupun daripada unsur daripada tanaman-tanaman itu sendiri. Karena ini termasuk juga ini susu kambing. Semua produk-produk itu adalah berfungsi sebagai antioksidan. Antioksidan. Dia memiliki sasaran-sasaran tersendiri di dalam rangka antioksidan. Antioksidan itu adalah senyawa yang bisa berfungsi untuk mencegah kerusakan sel, dan sebuah senyawa juga yang bisa memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi masing-masing daripada produk itu sendiri memiliki unsur-unsur atau senyawa-senyawa yang bekerja pada masing-masing organ yang ada di dalam tubuh kita itu untuk satu, memperbaiki sel kita dan mencegah kerusakan sel dan memperbaiki sel yang rusak. Nah, tanaman-tanaman tadi juga, unsur-unsur nutrisi yang terkandung di dalamnya juga bisa menjadi antibiotika alami. Sehingga pada masing-masing produk itu sendiri, dia juga berfungsi sebagai antivirus, antivaksin, antibakteri, antifungi, dan sebagainya. Bahkan ada di dalamnya itu sebagai bermanfaat juga sebagai anti atau detoksisitas atau anti daripada racun dan sebagainya. Nah, jadi kenapa disebut antioksidan? Karena di dalam tubuh kita ini terjadi sebuah oksidasi, sebuah reaksi kimia yang pada akhirnya juga bisa menghasilkan radikal-radikal bebas. Ada orang yang merokok misalnya, jadi masuknya asap rokok itu juga ke dalam badan kita itu. Itu bisa merusak sel, terjadi oksidasi yang akan menimbulkan radikal-radikal bebas. Demikian juga kita hirup asap, demikian juga orang minum minuman keras dan sebagainya. Itu semua berpotensi untuk merusak daripada sel-sel kita. Itu semua berpotensi untuk merusak jaringan-jaringan sel kita. Ya kan? Karena itu semua produk-produk yang tadi termasuk Evidgo yang terakhir yang dihasilkan oleh ternak kambing ini juga mengandung unsur antioksidan. Mengandung unsur antibiotiknya juga ada dan sebagainya untuk mencegah daripada bakteri, fungi dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya kolagen misalnya, dia betul-betul bekerja untuk ini master antioksidan
Dia betul-betul bekerja untuk memperbaiki sel itu. Dikombinasikan dengan Hastro misalnya, itu bisa menjadi obat kanker, obat stroke, dan sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, produk-produk yang ada di PTBS itu tidak berdiri sendiri. Dia bisa saling melengkapi, dia bisa saling melengkapi peranannya. Slim misalnya, Slim itu di samping dia mengandung spirulina yang bisa menghancurkan organ lemak-lemak di dalam di dalam tubuh kita, di dalam perut itu. Dia juga mengandung 8 sari buah. Jadi ada buah acerola, ada buah apel, ada buah anggur, ada buah tomat, buah jeruk, ya kan, buah pisang, buah strawberry. Ada 8 buah, ekstrak dari 8 buah ini. Bayangkan, buah itu juga di samping mengandung antioksidan, juga mengandung vitamin C. Nah, ini unsur-unsur inilah, senyawa-senyawa yang ada pada buah inilah yang bisa mencegah, menumbuhkan sel-sel dan sebagainya. Dia bekerja di samping itu juga memberikan nutrisi kepada badan kita dan sebagainya. Jadi karena itu kombinasi dari berbagai produk yang ada ini merupakan nutrisi terbaik. Jadi inilah daya dukung luar biasa PTBS terhadap bisnis kita itu. PTBS ini memberikan produk-produk yang terbaik. Lanjut. Nah, apalagi ini? Jadi orang sudah sehat dengan produk-produk yang tadi. Orang sudah sehat makan hasil panen padi dan sebagainya dari eco farming, dari pupuknya. Disuruh cantik lagi kita, ya kan? Nah, coba ini ada lipstick, ya kan? Ibu-ibu lah, ya kan? Nah, ini krim siang, krim malam, ya kan? Jadi ini yang saya terus sudah mulai pakai juga. Kemarin sih agak kasar juga muka saya nih. Agak tebal juga, jadi tipis juga akhirnya juga. Itu coba. Krim siang, krim malam, ya kan? Ya, lalu kemudian terus. Nah, ini juga ada skincare-nya, ada serumnya dan sebagainya. Ini kalau ada masalah-masalah flek-flek itu bisa ya kan, ada sabunnya dan sebagainya kan. Ya, terus ini hand moist spray, arti untuk cuci tangan lah, untuk antiseptik. Terus ya, ini ada produk-produk yang sedang kita tunggu perizinannya. Ada Eco Farming Straw Release, ya, ada Eco Feed Base untuk ternak, Eco Sida dan sebagainya. Ini juga untuk produk-produk pertanian yang luar biasa. Insya Allah kalau kita straw release, ya, kita tahu bahwa ini khusus dibuat untuk kelapa sawit. EF ini, Eco Farming Straw Release. Bayangkan Indonesia, kawan-kawan, ada 14 juta hektar tanaman sawit. Ya kan, 60%-nya itu adalah perusahaan dalam negeri. 60%-nya perusahaan, 40%-nya adalah perorangan. Dari 14 juta itu. Nah, dari 60% perusahaan itu, 60% lagi adalah perusahaan dari Malaysia, sisanya Indonesia. Ya kan? Nah, jadi ini potensi-potensi pasar yang luar biasa yang menjadi garapan kita dan sebagainya. Bahkan barangkali suatu saat mungkin akan meledakan daripada Eco Straw Release itu bisa kita perkirakan luar biasa nanti. Terus ini sudah jam berapa nih? Ingatin. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini sudah hampir jam 9 lah ya. Udah 1 jam ngocehnya. Nah, ini di balik semua produk yang ada itu juga ada pulang usahanya. Itu terus jadi di perusahaan ini adalah perusahaan yang mengambil peranan adalah penjualan langsung berjenjang syariah. Nah, untuk bergabung di bisnis ini adalah kita dengan 2,1 juta sudah bisa menjadi mitra daripada bisnis PTBS, 100.000 untuk administrasi, 2 juta untuk pembelian produknya, ya kan?
Jadi dengan keuntungan kita untuk menjadi mitra itu adalah kita pertama mendapat harga produk yang lebih murah, lalu kemudian mendapatkan peluang usahanya itu untuk bisa kita kembangkan melalui penjualan langsung, sehingga demikian penghasilan disiapkan oleh PT BES berupa komisi harian, mingguan, royalti bulanan, reward dan sebagainya, ini menjadi peluang kita untuk meraih kalau kita menjadi mitranya. Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Kalau Bapak Ibu sekalian nanti sudah menjadi mitra dari PT BES ini, tentu dengan belanja minimal 2 juta tadi, kita sudah bisa mengkonsumsi produknya lebih banyak. Jadi makin banyak produk yang kita konsumsi, makin banyak juga cerita yang kita bisa ceritakan. Jadi pakai produknya, ceritakan manfaatnya, lalu kemudian ajak ke pertemuan atau joinkan, ya kan? Jadi insya Allah itu cara-cara kita yang paling sederhana. Terus, nah jadi kalau kita lihat penghasilan itu ada 10 ya, ada komisi penjualan langsung, komisi pengembangan, bonus unlimited flows, bonus royalti prestasi kepemimpinan, kemudian reward motor cash, mobil, Pajero, dan luxury. Terus, nah Bapak Ibu sekalian, jadi sederhana saja di dalam bisnis ini, kalau kita sudah bercerita kepada orang setelah kita pakai produknya, setelah kita bercerita kepada orang, lalu kemudian orang mau bergabung. Jadi kalaupun dia bergabung, dia minimal 2 juta dia belanja, basic namanya, itu mendapatkan 20% bonus, yaitu 400.000. Ya, selanjutnya setiap kali, jadi kalau reguler itu ada 3 cabang usaha, itu 6 juta, bonusnya adalah 1,2. Kemudian kalau kita gabung dengan 7 cabang usaha, bisnis namanya, itu bonusnya adalah 2,8. Kemudian kita gabung dengan join, berarti 15 cabang usaha, itu gabung 30 juta, itu dapat komisi 20% kali 30 juta, itu 6 juta. Dan ini yang paling bergengsi, priority. Jadi kita gabung dengan 62 juta, berarti 31 cabang usaha yang kita miliki. Dari 1 hak usaha itu, maka kita mendapatkan 12,4 juta. Jadi kalau kita bisa merekrut mitra-mitra dengan peringkat priority, maka Anda pun juga mendapatkan 12,4 juta komisi penjualan. Itu penghasilan pertama yang didapatkan, ini namanya penghasilan harian. Lalu kemudian di cara mengembangkan bisnis ini, kita mengenalkan satu di kanan, satu di kiri, ya kan? Jadi kalau ini terjadi, kalau mereka join dengan dengan 2 juta masing-masing dapat 400.000 untuk sponsornya. Kalau sudah dipasangkan seperti ini, maka sponsornya pun mendapat 50.000 per pasang. Ya kan? Ini namanya bis pengembangan terus menerus. Jadi kalau itu berkembang terus jaringannya, maka setiap pasangan terjadi pasti dibayarkan 50.000. Lalu kemudian kalaupun belum berpasangan, nanti ditunggu pasangannya. Jadi potensi bisnis ini itu terjadinya pasangan ini bisa dibayarkan 12 pasang per hari. Kalau terjadi 12 pasang per hari, maka kita akan mendapatkan penghasilan 600 juta ya per hari itu, lalu kemudian 4,2 juta seminggu, lalu sebulannya 18 juta, ya kan? Jadi jangan dibayangkan 1, 2, 3, 4 orang ini yang bergabung. Sesuatu yang Anda sudah kerjakan dalam rangka membangun jaringannya, bayangkan dalam 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun dari Anda jalankan usaha ini, Anda nanti sudah tidak bisa mengetahui bagaimana terjadinya pasangan-pasangan
di kedalaman-kedalaman jaringan bisnis Anda, maka tidak mustahil bahwa setiap harinya akan terjadi 12 pasang. Dan itu pun dibayar secara mingguan. Lalu kemudian ada penghasilan yang tidak kita jelaskan pada saat ini, tetapi kita lihat kalau nanti jaringan Anda begitu tumbuh, lalu kemudian terjadi 100 kanan 100 kiri, baik poin yang terjadi karena orang gabung maupun poin yang terjadi karena orang membeli kembali atau repeat order, maka 100 kanan 100 kiri itu kita mendapatkan reward umroh senilai 20 juta. Selanjutnya poin ini akan bertambah terus, ya, tidak hangus, tapi dia bertambah terus 101, 102, 103 terus sampai 300, dia akan mencapai reward motor cash 150 juta, mobil cash 150 juta. Terus poin itu bertambah sampai 1.500 pasang menjadi 500 juta Big Mo Cash. Terus nanti menjadi 3.000 pasang, maka rewardnya adalah luxury 1 miliar. Nah, Bapak Ibu sekalian, terus nah, jadi ya ini semacam pembagian lah. Kalau kita mendapatkan, kalau total reward itu dibandingkan kalau kita kerja dan sebagainya, tentu jauh lebih tinggi lah penghasilan kita menjalankan bisnis ini dibandingkan yang kita masih kerja bulanan, makan gaji dan sebagainya. Terus nah, bagaimana cara kita mendapatkan keuntungan lebih banyak? Jadi tentu ada peringkat usaha yang ada di sini. Jadi yang di PTBS itu bisa, kalau orang yang masih modalnya kecil, bolehlah dia ikut basic, ya kan? Ya tentu dengan kalau basic itu 2,1 juta itu mendapat produk 12, lalu kemudian di sini potensi rewardnya itu 1 kali. Jadi 1 motor, 1 mobil, 1 Pajero, 1 luxury. Reguler itu ada 3 cabang usaha dengan 36 produk, artinya 3 Pajero, 3 motor, 3 luxury, 3 mobil. Bisnis ada 7, ya kan? 7 cabang usaha yang kita miliki dengan jumlah produk 84. Jadi 7 rumah, 7 Pajero, 7 Mokes, dan 7 motor. Eksekutif itu 15 cabang. Jadi nantinya reward kita pun menjadi 15 motor, 15 mobil, 15 Pajero, dan 15 rumah luxury. Nah, yang priority itu ada 31 cabang usaha yang kita miliki. Kalau di dalam rangka kita menjalankan usaha ini sampai 2-3 tahun misalnya, dapat semua, itu kita bisa dapatkan 31 motor, 31 mobil Pajero, mobil Nolio, 31 Pajero, dan 31 rumah 1 miliar. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah barangkali kalau di bisnis ini tidak harus juga tidak harus juga kita ngambil unit. Kan kita juga boleh ngambil duitnya dan sebagainya. Nah, karena itu kalau kita masih terlibat di dalam hutang piutang, masih belum lunas utangnya, masih terlibat dan sebagainya, unit-unit ini yang saya sebutkan itu bisa diuangkan untuk kita bayar utang. 1. Yang kedua, makin besar penghasilan kita, makin leluasalah orang pergi umrah, makin leluasanya orang-orang itu sedekah pada orang-orang, makin leluasanlah orang-orang itu membangun rumah-rumah impiannya, membangun rumah tafsir Al-Quran dan sebagainya, keliling dunia macam-macam. Nah, itulah jadi karena itu kita memang harus bergerak, harus berusaha untuk mencapai, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Terus, nah ini gambar-gambar beliau-beliau yang sudah mendapatkan luxury. Nah, ini ada lingkaran kuning, ini adalah luar biasa. Abi Masturi dan Umi Elis Ratnasari sudah mendapatkan 2 luxury, tentu sudah didukung oleh bawah-bawahnya Pajero-nya,
mobilionya, motor sebagainya sudah tidak bisa saya hitung lagi. Jadi tentu mungkin secara Zoom kita boleh tepuk tangan juga nih kepada Abi Masturi sama Umi Elis yang telah mendapatkan, dan insya Allah. Nah, kenapa kita berikan perhatian khusus kepada Abi Masturi sama Umi Elis sebagainya? Bisnis ini Bapak Ibu sekalian tidak bisa, karena kita membangun jaringan, tidak bisa juga kita jalan sendiri. Harus ada mentor yang mendampinginya. Harus ada mentor yang bisa memberikan teknik dan cara-caranya. Karena bisnis ini harus dibangun dari semangat kita, harus dibangun dengan orang yang membuat jaringan sebagainya. Akan banyak masalah yang terjadi yang kita hadapi dan sebagainya. Karena itu beliau berdua ini sudah mewakafkan waktu dan tenaga pikirannya untuk keberhasilan kita semua di dalam grup SSW ini secara ta'awun dan berjamaah. Nah, ini boleh juga kita beri aplaus juga kepada Umi Elis dan Abi Masturi Firmansyah. Terus, Babi, masih ada? Terus, nah ini tanda tanya. Nah, Bapak-Bapak sekalian, barangkali inilah kesimpulan daripada Zoom kita malam ini. Tentu PTBS yang kita kenal tadi adalah semua perizinan sudah dalam keadaan aman. Ya, jadi ada banyak sekali sekarang ini perusahaan-perusahaan yang tiba-tiba timbul, tiba-tiba menjadi perusahaan-perusahaan investor, perusahaan-perusahaan bodong macam-macam. Banyak sekali. Tapi insya Allah ini yang menjadi concern daripada Pak Haji Febrian untuk bagaimana perusahaan ini harus lengkap izinnya, beraman sebagainya. Produknya luar biasa. Jadi baru kali ini saya menemukan sebuah perusahaan yang sekali kita pakai itu tidak pernah kita surut lagi untuk tidak menggunakannya. Ya kan? Bahkan kombinasi dari berbagai produk itu bisa menghilangkan stroke, bisa menghilangkan diabetes, bisa menghilangkan kolesterol, orang sakit jantung pun juga bisa, ini orang sakit stroke pun juga sudah bisa, orang kanker pun bisa dan sebagainya. Apalagi pohon-pohonnya tuh, tanamannya itu jauh lebih besar, lebih banyak dan sebagainya. Nah, sistem bisnisnya pun juga kita lihat adalah banyak sekali sistem bisnis sekarang yang memang ya orang nonton YouTube aja, orang nonton iklan aja sudah bayar sebagainya, sudah ada imbal ada penghasilannya. Itu juga bisnis apa? Itu bukan bisnis itu sebagainya, itu permainan. Ini yang saya alami itu, inilah perusahaan yang terbaik yang bisa kita ikuti dan sebagainya. Jadi di sini tidak ada tutup poin lah, ya kan? Jadi rewardnya paling mudah diraih. Jadi poinnya tidak angus, ya kan? Jadi yang dihitung tuh omsetnya, bukan orangnya. Jadi tadi peringkat usaha itu ada omset, ya kan? Jadi yang sukses, yang mau omsetnya bukan yang duluan bergabung. Ada banyak orang yang sudah duluan bergabung. Termasuk itu upline saya ya. Kalau dia tidur ya juga dapatnya nyenyaknya saja kan gitu. Ada support system training. Nah, itu yang saya sampaikan tadi bahwa alhamdulillah ini juga pada hari ini bagian dari cara Abi Masturi sebagai founder SSW untuk melatih kita sebagai leader. Jadi ini cara-cara supporting langsung terhadap mitra-mitra semua untuk menjadi mahir di dalam rangka melakukan presentasi, untuk mahir juga di dalam rangka menguasai produk-produknya. Jadi SSW Group ini, SSW ini adalah sudah menerapkan betul-betul sistemnya. Tidak hanya Abi Masturi, sekarang sudah mulai Tuturi Handayani, sudah mulai dari belakang. Kita semua sudah menjadi ujung tombak untuk membimbing kita punya mitra dan sebenarnya tetap di dalam pengawasan daripada founder SSW. Jadi dalam kaitan ini juga karena memang karena kita ini adalah berbasis syariah, maka sistem bisnis yang kita kembangkan ini adalah cocok sekali untuk menjadi sarana dakwah buat kita. Jadi tentu sebagai manusia
tentu juga ingin menjadi manusia yang terbaik, yang bermanfaat bagi yang lainnya. Khairun nas anfahum linnas. Jadi insya Allah kita ini akan menjadi tentara-tentara Allah yang akan berdakwah bagi kemajuan sesama kita. Ini jadi bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkir kita. Jadi kata seperti ayat yang saya bacakan tadi, intan surullah yansarkum. Intan surullah yansurkum. Mari kita bantu agama Allah ini. Kita bantu untuk menegakkan syariat agama Allah di muka bumi ini. Kalau kita bantu agama Allah di muka bumi ini, insya Allah kita akan mendapatkan derajat dan akan mendapat pertolongan dari Allah dalam rangka kita juga menjalankan bisnis ini untuk mencapai cita-cita kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini kita doakan untuk mendapatkan reward luxury sebagai hadiah Allah kepada kita sebagai orang-orang yang ingin menjadi tentaranya di dalam rangka membantu agamanya di muka bumi ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada forum kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk pemateri kita, Pak Insinyur Haji Edi Wahyudin. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Edi Wahyudin yang telah memaparkan materinya. Semoga Bapak dan Ibu sekalian bisa menyimak dengan baik. Jika ada yang ingin dipertanyakan, saya persilahkan. Sebutkan nama, asal dari mana, kemudian dari SOC berapa. Silakan. Sebentar, mungkin ini ada sahabat saya dari Kabupaten Waikanan Lampung yang baru bergabung. Beliau adalah seorang kepala ASN, kepala MAN 1 Tulang Bawang Barat. Beliau juga punya kebun yang alhamdulillah beliau akan mempergunakan produk-produk PTBES untuk pupuk, dan di sekitaran Waikanan itu ribuan hektar sawit, tebu dan singkong. Tentunya ini lahan empuk bagi sahabat-sahabat yang mau berjuang di Waikanan. Silakan Pak sahabat Haji Kafi, mungkin ada waktu. Silakan.